Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Renanda Hakim dari kelas 10 MIPA 3 asal sekolah SMA 1 Negeri Cibinong. Di sini saya ingin menyampaikan biografi Eiichiro Oda. Siapa sih Eiichiro Oda ini? Bagi kalian pecinta manga atau anime, pasti nggak asing lagi sama nama yang satu ini. Yaps, Eiichiro Oda atau yang akrab dengan panggilan Odachi ini merupakan mangaka asal Jepang yang terkenal dengan karyanya yaitu One Piece. Berikut kisah perjalanan hidup Odachi sampai sukses menjadi mangaka profesional. Oda lahir pada 1 Januari 1975 di Kumamoto. Sejak kecil, Odachi sudah tertarik pada dunia gambar. Saat berusia 4 tahun, ia sudah menetapkan cita-citanya menjadi seorang mangaka karena ia pikir dengan begitu ia tidak perlu pergi ke kantor layaknya orang dewasa yang bekerja. Di waktu kecil, Odachi mempunyai kehidupan seperti anak-anak Jepang pada umumnya. Ia hobi berburu serangga, membaca komik, dan bermain bola. Ia tidak menyukai pelajaran matematika dan kecoa. Ketika duduk di bangku SMP, Odachi sangat bangga karena karya gambarnya berhasil memenangkan perlombaan sketsa. Seperti yang diketahui, Odachi telah memutuskan untuk menjadi seorang mangaka. Walaupun alasannya tidak masuk akal, tapi ia sangat setia pada cita-citanya. Bahkan ketika ditanya apakah ia mempunyai cita-cita yang lain, Odachi dengan tersenyum hanya menjawab bahwa ia belum pernah memikirkannya. Tidak pernah dipungkiri bahwa minat Odachi memang terfokus pada gambar. Hal ini terlihat dari fakta bahwa menggambar adalah pelajaran favoritnya. Pada usia 17 tahun, Odachi mulai berpikir untuk membuat manga sendiri. Pada tahun 1992, akhirnya Odachi berhasil meraih gelar Silver Honors dalam ajang Tezuka Awards 44 melalui karyanya yaitu Wanted. Sekilas informasi, Tezuka Award adalah penghargaan yang cukup bergengsi. Di sana, para pencari bakat didampingi oleh para staf editor berusaha mencari bintang-bintang baru berbakat. Terdapat kejadian unik di balik pembuatan Wanted, yaitu 3 hari sebelum deadline penyerahan naskah, Odachi mengalami kecelakaan mobil. Sungguh, suatu hal yang membuat konyol adalah pada saat perjalanan ke rumah sakit, hal pertama yang terpikir olehnya adalah bahwa hari itu ia harus mengembalikan kaset video yang dipinjaminya. Dokter memutuskan bahwa Odachi harus diopname 1 hari dan selama di rumah sakit itulah ia berjuang mati-matian menyelesaikan Wanted. Dalam karya ini, Odachi menggunakan nama pena Getsukasui Moku Kindo. Tahun kemudian, karya pertamanya sebagai mangaka profesional berjudul Kamikara Mirai no Present dimuat di majalah Jump Original edisi Oktober 1993. Menurut Odachi, karyanya ini terwujud karena sudah lama ia ingin membuat manga dengan tema takdir dan menggambar adegan kehancuran. Namun ditekankannya lagi bahwa itu bukan berarti dia ingin menghancurkan dirinya sendiri. Walaupun ia mengaku menyesal karena harus meninggalkan pekerjaan part-time-nya, pada tahun yang sama, Odachi juga meraih Gold Honors dalam ajang Hoop Step Award, yaitu kontes pencarian bakat yang diadakan Weekly Jump setiap bulan. Kini namanya berubah menjadi Tenkai Ichi Manga Awards. Untuk karyanya yang berjudul Ikiyako, di usia 19 tahun, Odachi mulai menerima surat dari fans. Suatu hal yang membuatnya sangat senang. Di tahun ini juga ia meninggalkan kuliahnya di jurusan arsitektur, tapi hal ini bukan menjadi masalah baginya, apalagi karena ia merasa bahwa ia akan mendapatkan masalah pada waktu ujian. Ia lalu berangkat ke Tokyo, di mana ia mulai bekerja sebagai asisten dari 3 orang mangaka senior, yaitu Kaitani Shinobu, mangaka dari Midoriyama Police Gang,
Masaya Tokuhiro mangaka dari Jungle no Ouija Tarzan, Mizuno Tomodachi Kaparman, dan Watsuki Nobuhiro mangaka dari Rurouni Kenshin. Dari mereka, Odachi banyak belajar hal seperti pentingnya kekontrasan, ketebalan garis, dan teknik-teknik yang menarik dalam permainan efek di dalam karyanya. Selama bekerja sebagai asisten Watsuki Sensei, Odachi bertemu dengan 3 asisten lain yang kemudian menjadi sahabat karibnya, yaitu Takei Hiroyuki, Ginga Shin, dan Mikio Ito. Mereka berempat dijuluki Watsuki Gumi, yaitu geng Watsuki. Bahkan di One Piece volume 13 muncul foto Odachi bersama Takei Sensei saat sedang melancong bersama. Selama masa menjadi asisten ini, Odachi mengeluarkan 2 buah karya, yaitu Monster yang dimuat di Akamaru Jam edisi spesial musim gugur 1994, dan versi pertamanya dari Romance Dawn yang merupakan prototipe dari One Piece, dimuat di Akamaru Jam edisi spesial musim panas 1996. Beberapa bulan kemudian, akhirnya ia berhasil menembus Weekly Jam dengan Romance Dawn versi kedua yang muncul di edisi 41 tahun 1996. Inilah awal dari One Piece yang pertama kali muncul di Weekly Shonen Jump volume 34 tahun 1997. Dari sini, nama Romance Dawn diubah menjadi One Piece. Odachi merupakan fans berat Akira Toriyama. Baginya, Toriyama Sensei bukan sekedar mangaka, namun seorang dewa. Odachi pertama kali mengenal karya Toriyama Sensei lewat Dragon Ball. Menurut Odachi, Dragon Ball adalah anime manga yang telah mencakup keseluruhan hal yang dapat membuat seorang anak begitu gembira. Karena itulah, ia mengambil unsur dasar karya itu saat menciptakan One Piece. Bila ditanya tentang bajak laut idolanya, Odachi pasti akan menjawab bahwa orang itu adalah Edward Teach. Melihat kondisi itu, tidaklah heran bahwa dalam One Piece, Teach ia munculkan kembali dengan menambahkan inisial D di tengah namanya, yaitu Marshal D. Teach, sang Kurohige. Dalam One Piece, mereka yang memiliki inisial D dalam namanya adalah karakter yang sangat penting. Berbicara tentang One Piece, ternyata penamaan One Piece adalah sebuah rahasia kecil milik Odachi. Sayangnya, karena ia terlalu rahasia, ia tidak mau menceritakan kepada kita. Dalam One Piece sendiri, Gaimon adalah tokoh yang paling berkesan bagi Odachi. Hal ini terjadi karena Odachi sendiri bingung dari mana ide gila itu berasal. Dalam mendesain karakter-karakter One Piece sendiri, Odachi punya sebuah trik untuk membangun karakter yang tepat sifatnya, yaitu dengan bertanya kepada dirinya pada saat ia menggambar karakter tersebut. Apa yang akan dikatakan oleh karakter ini? Kata-kata awal inilah yang akan membantu Odachi membangun karakternya. Selain itu, dia juga sadar bahwa ia harus selalu menempatkan dirinya di posisi pembaca untuk mencari tahu cerita seperti apakah yang harus ia buat, yaitu cerita yang disukai pembaca. Tentang pengembangan One Piece sendiri, Odachi berkata bahwa ia tidak akan pernah memberikan kemampuan pada Luffy dan kawan-kawan untuk terbang bebas mengarungi angkasa, sebab hal ini akan mengurangi keindahan berpetualang melalui jalur laut itu sendiri. Untuk total kru yang dimiliki Luffy sendiri, Odachi berpikir bahwa 10 adalah angka yang paling tepat, tapi hingga kini ia masih belum benar-benar bisa menentukan. Bila ditanya tentang yang paling disukai Odachi dalam kehidupannya, adalah pada saat ia mampu membuat manga yang sangat menarik, dan itu adalah obat pelepas stres terbaik yang ia sarankan. Pada saat menerima surat dari pembaca yang berisikan ucapan terima kasih. Menurut para asistennya, Odachi mempunyai kebiasaan buruk,
yaitu ia suka menjulurkan lidahnya pada saat berkonsentrasi. Di sisi lain, ketika ditanya tentang syarat untuk menjadi asistennya, Odachi dengan santai menjawab, "Keberuntungan yang besar." Jika diminta untuk menyebutkan sebuah kata yang mewakili dirinya, Odachi memilih kata wonderful. Dan dalam 30 tahun ke depan, dia ingin menjadi apa? Yaitu dia menjawab sesuatu yang mengagumkan. Sesuatu yang mengagumkan itulah kata yang paling tepat untuk mewakili mangaka yang satu ini. Nah, begitulah teman-teman kisah perjalanan seorang Oda Sensei sampai bisa menjadi seorang mangaka profesional. Semoga biografi ini menambah wawasan kita semua. Sekian informasi yang bisa saya sampaikan kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kekeliruan informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.